Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enovini Alinski. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTTH atau Fiber to the Home. Sebelum menjelaskan FTTH, kita mengenal terlebih dahulu teknologi FTTX yang merupakan singkatan dari Fiber to the X, di mana X tersebut dapat merujuk pada berbagai titik akhir dalam jaringan, seperti rumah, gedung, atau lingkungan tertentu. FTTX terdiri dari beberapa variasi, termasuk FTTH atau Fiber to the Home, FTTB, Fiber to Building, dan FTTC, Fiber to the Core. Nah, masing-masing jenis FTTX ini menggambarkan sejauh mana serat optik yang akan dibawa ke dalam jaringan. Di antara berbagai jenis FTTX, FTTH merupakan bentuk yang paling diinginkan karena menawarkan koneksi fiber optik langsung ke rumah pengguna, yang memungkinkan transmisi data dengan kecepatan dan stabilitas yang sangat tinggi. Fiber to the Home adalah arsitektur jaringan optik yang menghubungkan central office ke perangkat pelanggan. FTTH menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisi yang digunakan ke pelanggan perumahan melalui arsitektur jaringan akses jaringan lokal. Fiber Optic Access Network yang dapat ditarik dari pusat yang sangat dekat dengan pelanggan perumahan. Media transmisi utama adalah kabel serat optik single mode dengan alokasi panjang gelombang umum 1490 nanometer untuk data dari jaringan ke pelanggan dan 1310 nanometer untuk data dari pelanggan ke jaringan. Arsitektur ini umumnya menerapkan standar GPON atau Gigabit Passive Optical Network yang mendukung layanan triple play data, suara, dan video melalui satu infrastruktur terpadu. GPON memberikan efisiensi bandwidth tinggi, mendukung rasio split hingga 1:128, dan kompatibel dengan sistem monitoring berbasis OLT Management Interface. Sama halnya dengan jaringan akses tembaga, yang memiliki banyak segmen catuan jaringan akses fiber. Terdapat catuan kabel feeder, catuan kabel distribusi, catuan kabel drop, dan catuan kabel indoor, serta perangkat aktif semisal OLT dan ONU atau ONT atau Optical Network Termination. Selanjutnya ada komponen utama FTTH berserta fungsinya. Yang pertama ada OLT atau Optical Line Terminal, perangkat aktif yang terletak di pusat jaringan. OLT berfungsi sebagai pusat pengendali dan pembagi sinyal optik ke berbagai cabang, ONU atau ONT. Yang kedua ada ODF atau Optical Distribution Frame, rak yang berisi panel-panel optik yang berisi untuk mengatur dan mendistribusikan serat optik. Selanjutnya ada ODC atau Optical Distribution Cabinet, kabinet optik yang berisi splitter dan konektor optik. Fungsinya untuk membagi sinyal optik dari feeder ke beberapa distribusi. Lalu ada ODP atau Optical Distribution Point, titik distribusi optik yang terletak lebih dekat ke pelanggan. ODP berfungsi untuk membagi sinyal optik dari distribusi ke beberapa drop. Lalu ada OTP atau Optical Termination Point, titik akhir kabel distribusi sebelum masuk ke area pelanggan. Lalu ada roset atau outlet optik, titik tempat kabel drop dihubungkan dengan kabel indoor di sisi pelanggan. Next ada STB atau set-top box, perangkat untuk decoding IPTV atau layanan digital video. Lalu ada feeder kabel, kabel optik yang menghubungkan OLT dengan ODC. Lalu ada ONT atau ONU atau Optical Network Terminal atau unit, perangkat yang terletak di sisi pelanggan. ONT berfungsi untuk mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan oleh perangkat pelanggan. Next ada UTP atau Unshielded Twisted Pair, kabel tembaga yang digunakan untuk menghubungkan ONT dengan perangkat pelanggan seperti komputer, TV, dan telepon. Lalu PETCOR, kabel penghubung antara perangkat-perangkat optik.
Selanjutnya ada fiber optik distribusi, kabel optik yang menghubungkan ODC dengan ODP. Lalu ada fiber optic drop, kabel optik yang menghubungkan ODP dengan OTP. Lalu yang terakhir ada fiber optic indoor, kabel optik yang menghubungkan OTP dengan roset. Lalu selanjutnya cara kerja FTTH yaitu sinyal optik dari OLT dibagi menjadi beberapa cabang melalui splitter di ODF. Sinyal optik kemudian didistribusikan melalui feeder, didistribusi, dan drop menuju OTP. Di OTP, sinyal optik dikonversi menjadi sinyal listrik melalui ONT. Sinyal listrik kemudian didistribusikan ke perangkat pelanggan melalui kabel UTP. Lalu ada topologi FTTH. Topologi FTTH digunakan untuk mengatur dan mengelola jaringan fiber optik ini. Di sini ada topologi bintang. Topologi ini memiliki pusat distribusi yang menggunakan setiap rumah secara langsung melalui fiber optik yang terpisah. Setiap rumah terhubung langsung ke pusat layanan. Keuntungan utama topologi ini adalah stabilitas koneksi yang tinggi dan memudahkan perbaikan jika terjadi gangguan pada satu sambungan. Lalu ada topologi pohon. Topologi ini menggunakan fiber optik utama yang bercabang ke beberapa cabang atau rumah. Fiber optik utama dihubungkan ke pemecah di wilayah tertentu yang kemudian terbagi menjadi serat-serat yang mengarah ke setiap rumah. Ini memungkinkan penggunaan fiber optik utama dengan lebih efisien untuk mencapai banyak rumah. Lalu ada topologi lingkaran atau ring. Dalam topologi ini, fiber optik membentuk lingkaran yang terhubung dan berputar, menghubungkan beberapa rumah dalam satu jalur lingkaran. Ketika terjadi gangguan pada salah satu bagian, data masih dapat mengalir melalui jalur lainnya dalam lingkaran, menjaga kelangsungan koneksi internet. Lalu yang terakhir ada topologi hybrid. Kombinasi dari beberapa topologi juga sering digunakan dalam jaringan FTTH, dikenal sebagai topologi hybrid. Hal ini memungkinkan penyusunan jaringan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing area atau wilayah. Next, aplikasi FTTH. FTTH memiliki berbagai aplikasi, yaitu internet rumah. FTTH memungkinkan akses internet dengan kecepatan tinggi hingga 1 Gbps, memungkinkan pengguna di rumah untuk menikmati kecepatan unduh yang cepat, streaming video dalam kualitas tinggi, serta pengalaman bermain game online yang lancar. Lalu, internet bisnis. Dalam lingkungan bisnis, FTTH memberikan akses internet yang stabil dan cepat. Hal ini mendukung produktivitas, memfasilitasi komunikasi yang lancar antara kantor pusat dan cabang, serta memungkinkan akses cepat ke layanan cloud atau sistem manajemen bisnis yang dibutuhkan perusahaan. Lalu pendidikan. FTTH memainkan peran penting dalam pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online. Koneksi internet yang cepat dan stabil membantu siswa dan mengajar untuk berpartisipasi dalam kelas daring, mengakses sumber daya pendidikan yang kaya, serta mengadakan seminar dan konferensi secara virtual. Selanjutnya ada kesehatan. Dalam sektor kesehatan, FTTH mendukung aplikasi telesekunder atau layanan kesehatan jarak jauh. Dokter dan pasien dapat berkomunikasi melalui video call atau konsultasi online, sharing data medis, serta mengakses informasi medis dengan cepat dan aman. Lalu yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah memanfaatkan FTTH untuk meningkatkan layanan publik termasuk akses internet cepat bagi warga, sistem e-government yang memudahkan pelayanan administrasi, dan sistem komunikasi yang efisien antar lembaga pemerintah. Selanjutnya ada keunggulan teknologi FTTH bagi infrastruktur. Yang pertama ada throughput gigabit
hingga multi-gigabit, mendukung layanan 8K, streaming, VR atau AR, cloud gaming, dan AI workload dengan the edge. Yang kedua ada efisiensi energi, penggunaan splitter pasif dan perangkat Jepon dengan mode sleep menekan konsumsi daya hingga 30% dibandingkan model aktif. Yang terakhir ada kesiapan integrasi 5G Fixed Wireless Access atau FWA. FTTH kini menjadi backhaul untuk small cell densification di area urban. Dan di sini perbedaan FTTH dengan teknologi lain. FTTH menggunakan fiber optik langsung ke rumah kita sehingga menghasilkan koneksi yang konsisten. Untuk lebih memahami keunggulan FTTH, penting juga mengetahui perbedaan antara FTTH dengan teknologi lainnya, seperti dengan digital subscriber line. Masih menggunakan kabel, tembaga dengan bandwidth dan kecepatan terbatas. Lalu perbedaan FTTH dengan hybrid fiber koaksial. Kombinasi fiber dan kabel koaksial kecepatan tinggi tetapi tidak sepenuhnya fiber. Lalu perbedaan dengan fixed wireless access. Mengandalkan sinyal radio lebih mudah dipasang tapi rentan terhadap gangguan cuaca. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.